Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Leo, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat, baik, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Untuk readingan hari ini, temanya adalah seseorang yang masih merindukanmu. Tentu saja ini bersifat general reading dan timeless. Bisa kalian lihat kapan saja ya video ini, dan mohon bijaksana menyikapi readingan ini karena readingan ini menarik energi banyak orang. Tentu saja tidak bisa cocok dengan semua teman-teman Leo di luar sana ya. Dan saya berharap readingan ini bisa bermanfaat dan jadi motivasi kalian semuanya. Dan kepercayaan tertinggi tetap ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa banyak beribadah dan bersedekah. Dan buat orang-orang baik di luar sana yang sudah mengapresiasi channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kebaikan juga selalu berbalik kepada teman-teman semuanya ya. Buat teman-teman yang sudah personal reading, saya ucapkan banyak terima kasih atas kepercayaannya. Dan bagi teman-teman yang mau personal reading, nomor WA saya ada di kolom deskripsi di bawah video ya. Dan saya ingatkan lagi bahwa ini energinya bisa vice versa ya, bisa terbolak-balik, energinya itu bisa dia atau kamu, seperti itu. Jadi sesuaikan sendiri dengan kondisi kalian masing-masing ya. Oke, kita lihat dulu ya ciri-ciri orang yang merindukan zodiak Leo. Bisa saja ini mantan kamu, teman lama kamu ya, atau kerabat jauh kamu. Tapi orang ini merindu saat ini perasaannya itu sangat rindu terhadap teman-teman Leo ya. Orang ini banyak bergaul dengan orang-orang di sekitarnya ya, dalam arti seseorang yang memang suka bergaul ya. Jadi rasa sosialitasnya itu sangat tinggi. Orang ini bukan tipe-tipe introvert ya, yang suka menyendiri seperti itu, bukan. Jadi seseorang yang suka bergaul, punya banyak teman, orangnya humble seperti itu ya. Dan ada dari mereka yang suka menari, bisa saja seorang penari, dancer seperti itu ya. Pokoknya yang berbau dengan tarian ya, bisa juga ada yang guru tari ya, bisa juga. Dan seseorang ini adalah seseorang yang sangat suka membaca ya. Jadi kadang-kadang dia menghabiskan waktunya itu di perpustakaan untuk membaca ya, menambah ilmu pengetahuan seperti itu. Atau di waktu-waktu senggang di rumah seperti itu, dia selalu menghabiskan waktunya untuk membaca ya. Kutu buku orangnya ya. Dan ada beberapa dari mereka juga yang suka melukis ya, atau pandai melukis seperti itu ya. Jadi intinya lebih kepada art ya, jadi painting bisa seperti itu. Seseorang yang suka melukis atau pinter kaligrafi atau sejenisnya ya, yang berhubungan dengan seni menggambar ya. Ada beberapa dari mereka juga yang pandai bermain musik. Ini bisa saja seseorang yang memang mempunyai banyak talent ya, jadi multi talenta. Bisa saja bisa ngedance, bisa musik, bisa melukis seperti itu ya. Jadi mungkin saja ada yang multi talent seperti itu ya. Dan orang ini seseorang yang sangat sistematis, dalam arti setiap apapun yang ingin dia lakukan, dia selalu membuat jurnal-jurnal. Jadi apa yang jadwal-jadwal yang harus dia lakukan seperti itu, selalu dia membuat jurnal untuk kegiatan besok seperti itu ya, umpamanya
seperti itu. Jadi orang-orang seperti ini memang seseorang yang memang sangat sistematis. Jadi ketika akan melakukan kegiatan itu selalu dia susun jurnalnya seperti itu. Jadi tidak amburadul ya orangnya. Dia seseorang yang seimbang ya. Biasanya memang seseorang yang pandai di bidang seni itu memang orang-orang yang seimbang. Jadi antara pikiran dan hatinya itu selalu klop ya. Karena apa? Orang-orang yang mencintai seni atau yang bertalent di bidang seni itu selalu melakukan semua hal itu menuruti kata hatinya ya. Jadi tidak pernah menuruti orang ya. Mungkin kata orang itu jelek, mungkin kata orang, tapi dia tidak pernah memperdulikan seperti itu. Karena biasanya orang-orang yang bergelut di bidang seni itu kalau menurut orang awam kan disangkanya seseorang yang memberontak, padahal memang jiwa dia itu memang di situ seperti itu. Jadi tidak bisa diubah ya. Jadi orang-orang seperti ini memang seseorang yang seimbang antara pemikiran dan hatinya itu balance banget ya. Dan orang-orang yang bergerak atau orang-orang yang suka akan seni itu biasanya mempunyai empati yang sangat tinggi terhadap orang-orang di sekitarnya ya. Dia suka menolong, suka membantu orang, suka, pokoknya empatinya dan responsibility-nya terhadap orang lain itu sangat besar ya. Seperti itu. Dan mereka adalah seseorang yang jujur ya. Jadi makanya seimbang dia antara hati, pikiran dan ucapannya itu selalu sama seperti itu. Jadi orang-orang seperti ini memang tipe-tipe orang yang jujur ya. Kadang-kadang dia apa ya, tidak memperdulikan apresiasi orang lain terhadap dia. Jadi cuek orangnya ya, karena ketika dia, orang-orang yang bergerak di bidang seni kan selalu seperti itu. Jadi dia ketika apa ya, menuangkan karyanya itu tidak memperdulikan apresiasi dari orang lain, entah orang lain itu menyukai atau tidak. Yang pasti dia ingin meluapkan segala kreativitasnya. Mungkin yang pelukis ya, ada yang contoh saja pelukis abstrak itu. Kalau kita bukan penikmat seni lukis abstrak, kita kan nggak mengerti makna dari lukisan tersebut. Mesti kelihatannya ini lukisan model apa, terus gambarnya apa, kan nggak ngerti kita. Nah, seperti itu. Jadi mereka itu tidak pernah takut diapresiasi orang lain, dalam arti mungkin saja karyanya jelek atau seperti itu. Mungkin hanya orang-orang tertentu ya yang bisa menikmati karya-karya seni seperti mungkin lukisan abstrak dan sebagainya ya. Jadi ada regret juga. Jadi dia memang selalu belajar dari masa lalu ya. Dalam arti setiap langkah yang dia lakukan atau yang dia jalani ke depannya itu dia selalu belajar dari masa lalu. Karena apa? Dia beranggapan bahwa masa lalu itu tidak bisa diubah ya. Yang bisa diperbaiki itu adalah masa depan, supaya tidak terjadi hal-hal yang dari masa lalu terulang lagi seperti itu ya. Oke, kita lihat ya perasaan dia terhadap kamu. Zodiak Leo, perasaan dia terhadap zodiak Leo. Ada Ace of Swords.
seseorang ini sebenarnya ingin berkomunikasi ya dengan kamu, mengawali komunikasi dengan kamu ya. Karena di sini memang sebenarnya dia ingin mengungkapkan segala perasaannya terhadap kamu, dan di sini dia sebenarnya juga apa ya, sudah mempunyai tekad yang bulat untuk memulainya, tapi kayaknya di sini ada perasaan-perasaan yang apa ya, mengendorkan dia lagi untuk datang dan menyatakan kerinduannya kepada kamu, karena merasa uh, di sini dia merasa masih banyak apa ya, keraguan di dalam hatinya ya, ketika ingin mengungkapkan perasaannya kepada kamu lagi ini, dia masih merasa ada ketakutan ya di sini. Bisa saja di sini mungkin ada beberapa dari mereka yang mengira bahwa mungkin dia takut apa ya, ditipu seperti itu ya. Mungkin saja dia ada trauma, mungkin dia pernah dikhianati oleh pasangannya terdahulu seperti itu. Bisa saja ya, karena mungkin saja memang hal ini akan terbawa terus ya. Seseorang yang pernah dikhianati oleh pasangannya ya, apalagi seseorang yang memang mempunyai jiwa di dalam seni, itu sangat susah ya teman-teman untuk bisa segera move on dari situasi yang tidak mengenakan itu. Biasanya orang-orang yang bergelut di bidang seni ini lebih lama ya, lebih lama untuk move dari situasi ya. Dan di sini dia berharap akan adanya suatu jalan ya, yang bisa membawa dia ini menuju ke arah kamu ya, dan masih mencari cara bagaimana caranya dia bisa datang lagi untuk mengungkapkan segala perasaannya terhadap kamu ya. Dan untuk energinya di sini ada Aquarius, Gemini, Libra ya. Dan saya rasa itu aja ya, karena semuanya energinya ini energi air sign ya. Jadi itu bisa saja zodiak ataupun energi aja ya. Sekarang kita lihat apa yang ingin dia katakan kepada kamu ya. Jadi orang-orang yang memang mempunyai talenta di bidang seni itu ketika pernah tersakiti itu move on-nya itu lebih lama dari orang-orang biasa ya. Bisa saja di sini dia itu selalu dihantui perasaan takut akan orang-orang yang dicintainya itu mengkhianati dia, seperti itu ya. Ada traumatik di dalam dirinya. Kita lihat apa yang ingin dia katakan kepada kamu, zodiak Leo. You were the best thing in my life. Sebenarnya kamu ini seseorang yang sangat berarti bagi dirinya ya. Jadi kamu itu the best bagi dia di dalam hidupnya. I know I mess it up everything. Mungkin saja orang ini menyukai kamu tapi tidak pernah mengungkapkan perasaannya. Jadi dia merasa menghilangkan kesempatan itu waktu dulu ya. Jadi saat ini mungkin dia masih memendam perasaan sukanya terhadap kamu ya. I replay our conversation over and over. Mungkin saja dulu kamu pernah banyak berkomunikasi dengan dia ya, dan chat-chat kamu yang dulu pernah kamu kirimkan itu selalu dia baca berulang-ulang seperti itu.
I love you before I could leave me. Jadi mungkin saja dulu sempat PDKT dengan dia ya, kamunya, dan di sini ketika itu mungkin nggak apa ya, nggak match, merasa nggak match, kamunya terus pergi dan berdealing dengan orang lain, seperti itu bisa saja ya, makanya dia pergi duluan seperti itu. Dan di sini ada I love you. Nah, ini dia sebenarnya perasaannya itu sangat mencintai kamu ya di sini, tapi mungkin karena waktu itu kondisinya ya, mungkin sudah ada PDKT dan ternyata merasa tidak match, akhirnya pergi. Tapi sebenarnya dia itu mempunyai perasaan cinta sama kamu, seperti itu. Oke, saya rasa pembacaannya buat teman-teman Leo sampai di sini dulu ya. Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah kata dalam readingan, dan jangan lupa ya teman-teman, subscribe, like, dan komen jika kalian suka dengan pembacaan ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!